akan bicara bagaimana kita memulai dengan saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Ada amin, Sarah. Dan minggu pertama nanti pastor-pastor lain akan berkhotbah tentang bagaimana temanya adalah bagaimana kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Tapi saudara, hari ini saya mau meletakkan sebuah fondasi di mana ibadah perdana ini ada sesuatu yang saya tahu pasti penting sekali. Ketika saya berdoa, Roh Kudus taruh insight yang kuat di hati saya. Dan saya mau supaya ini menjadi modal dasar kita masuk tahun 2025. Saya tahu 2025 gak ada satu orang pun yang bisa memastikan what's going on, apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tahu cuma satu, ketika kita memiliki hal ini, saudara, saya percaya 2025 bukan sebuah momok buat kita. 2025 bukan sesuatu yang mengerikan buat kita, asal kita punya landasan yang benar kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau bicara tentang yaitu trusting God. Katakan sama-sama, trusting God. Soalnya buat saya secara pribadi, saudara, yang terpenting masuk tahun 2025, Anda harus percaya sama Tuhan. Itu aja sih. Mungkin Anda bilang, wah ini mah semua kita tahu, Pastor. Ini mah hal yang simple. Simple tapi powerful. Simple tapi penting sekali. Ada begitu banyak orang masuk tahun yang baru tapi dia gak percayakan hidupnya sama Tuhan. Apakah Anda mau saya mengajak Anda kita dedicate semua. Yang pertama, the church, gereja ini, saudara. We don't know, kita nggak tahu what's going on for the future. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarin saya dapat kabar dari teman saya, keluarga saya dari luar kota. Dia bilang, Pastor, ada 4 gunung meletus. Gunung ini dia kasih semuanya. Saya bilang, memang kita nggak pernah tahu. Ingat loh, manusia itu nggak ada satupun yang kita bisa banggakan dari hidup kita. Hari ini kita ada, besok bisa hilang. Alkitab berkata hidup ini kayak uap, hari ini ada, besok hilang. Dan begitu banyak hal yang kita akan hadapi di 2025 nggak pasti. Ekonomi nggak pasti. Ada yang ngomong, waduh PPN 12%, waduh pajak ini naik semuanya. Waduh gini, nggak ada yang pasti, saudara. Tapi yang saya tahu cuma satu, yang perlu kita bawa dalam 2 tahun 2025 ini adalah kita trusting God. Percaya. Mau nggak hari ini kita mempercayakan, I dedicate Lord. Dan ini yang saya mau lakukan hari ini bersama-sama dengan Anda. I dedicate this building, this church. I dedicate myself, I dedicate my family, ministry into your hand. Di dalam tanganmu. Aku mendedikasikan gereja ini. Mau jadi apa ke depan? Tuhan, kami cuma ngikut aja apa yang Tuhan mau. Kami mendedikasikan keluarga kami kepada Tuhan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Dan aku mendedikasikan pelayanan, aku mendedikasikan keluarga, pekerjaan, bahkan semua kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan itu semua cuma satu, butuh yang dasar sekali, yaitu trusting God. Kita gak akan mungkin menyerahkan keluarga kita kepada orang yang kita gak bisa percaya. Kita gak akan mungkin menyerahkan semua masa depan kita kepada orang yang kita gak ngerti bisa menolong masa depan kita. Makanya kita harus trusting God. Ada 3 garis besar yang saya mau khotbahkan hari ini. Yang pertama tentang what is definition. Karena sekali lagi kalau Anda nggak ngerti definisinya dengan benar, gimana kita mau melakukannya? Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan sebuah pengertian yang benar, baru akan maksimal. Pertanyaannya, did you know what is definition daripada trusting God? Kalau kamu nggak ngerti, nggak punya dasar yang kuat tentang ini, kita nggak akan bisa percaya sama Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa itu percaya? Percaya tentu kepada Tuhan yang saya maksud. Yang pertama, mengakui atau yakin bahwa sesuatu yaitu Tuhan itu memang benar dan nyata. You cannot trusting God kalau Anda nggak yakin bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, dan Allah yang benar, saudara. Saya yakin Dia Allah yang benar, makanya I trust Him completely. Aku mempercayakan masa depan gereja ini, aku mempercayakan hidupku, aku mempercayakan keluargaku, aku mempercayakan semuanya because I believe God is a right God. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Saya yakin dan percaya bahwa memang Dia Tuhan yang nyata. Makanya aku mempercayakan keluargaku, masa depanku, gereja, semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang kedua, percaya artinya menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Lalu menganggap atau yakin seseorang
Atau Tuhan itu jujur, tidak jahat dan sebagainya. Yakin benar, memastikan kemampuan atau kelebihan Tuhan, atau sesuatu yang dapat memenuhi harapan kita dan sebagainya. Intinya bagaimana kita trusting God, it's mean kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, masa depan kita, karena kita tahu bahwa Allah adalah nyata dan hidup dan Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Itu sebabnya we trust the Lord. Anda harus ngerti bahwa ini penting buat Anda. Did you believe? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan bisa menolong masa depan Anda? Apakah Anda percaya di tengah tahun 2025 yang gak pasti, Tuhan bisa memberi kepastian dalam hidup Anda? Apakah Anda yakin benar-benar bahwa keluargamu pasti dipulihkan dan Anda yakin bahwa Tuhan bisa memulihkan keluarga kita? Apakah Anda yakin benar bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit Anda? Apakah Anda yakin benar bahwa Tuhan pasti akan bisa menolong kehidupan Anda di masa yang akan datang? If you believe that, baru kita bisa trust, baru kita itu percaya. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena saya percaya masa depan saya di tangan Tuhan. Saya depend on Him. Saya yakin dan percaya. Saya selalu ngomong beberapa pekerja tempat ini, trust the Lord completely. Kita tahu the future of the church bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Saya percaya masa depan Anda semua ada di tangan Tuhan, bukan di tangan perusahaan, bukan di tangan siapapun, saudara. If you trust Him dan mulai berjalan bersama Dia dengan tuntunannya, saya percaya the future is bright. Masa depanmu pasti indah. Makanya yuk sama-sama kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua yang saya mau bahas adalah what is the biblical foundation. Ada fondasi Alkitabnya nggak tentang trust the Lord completely? Ini bagian yang kedua yang mau saya sampaikan, the biblical foundation. Saya punya banyak ayat, tapi saya dari semua ayat saya cuma mengambil beberapa ayat saja untuk menjadi biblical foundation dalam kehidupan Anda about trusting God. Yang pertama Amsal 3 ayat 5-6. Dikatakan percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Trust the Lord with all your heart, dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal ngajari kita to trust the Lord with all your heart, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi akui Dia, bahwa Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang hidup, Dia yang megang kendali atas kehidupan kita. Dia yang punya semua kuasa, Dia yang punya semua kendali atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan, bahkan gereja sekalipun, saudara. Bahkan saya percaya Dia punya kendali atas semua yang ada di muka bumi ini. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ini yang mesti Anda dan saya lakukan sebagai biblical foundation. Trust the Lord with all your heart. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan andalkan Tuhan, karena Dia akan memberikan sebuah harapan. Saya percaya cuma di dalam Yesus ada harapan, saudara. Mungkin orang-orang bilang, waduh gak tahu bisnis gimana ini tahun 2025. Aduh gimana ini politik, gimana ini ada terjadi perang, ada terjadi ini. Saya kasih tahu tidak ada yang bisa kamu andalkan di dunia ini kecuali Tuhan. Dan percayalah, Dialah yang punya harapan akan masa depan. Kalau kamu mau melihat masa depanmu indah, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia atau mengandal siapapun. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan trust Him, percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak, saudara. This is the biblical foundation. Bagaimana kita harus trusting God dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 4-5 ayat yang terakhir dikatakan gini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti orang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ingat Yohanes 15. Seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali nempel kepada pokok anggur. Kalau saudara perhatikan, saya menggarisbawahi beberapa, kasih tagline lalu saya kasih warna.
Dan itu menjadi biblical foundation dalam hidup kita. Yang pertama, trust the Lord completely. Dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu, akui Dia. Yang berikutnya, andalkan Dia. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam kamu, saudara. Saya berdoa ini menjadi sebuah biblical foundation dalam hidup kita. To trusting God. Karena memang ini yang mesti Anda dan saya lakukan untuk terus percaya sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan dan masa depan yang indah. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Saya yakin dan percaya God already plan, merancangkan sebuah rencana yang dahsyat dalam hidup Anda. Dan saya yakin harapan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya masa depan itu masa depan yang indah. Saya percaya itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, dan semua berkat yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya yuk, tahun baru 2025, the first foundation yang saya mau letakkan sebagai gembala, sebagai orang tua rohani daripada Anda semua, yaitu come on, trusting God. Percaya sama Tuhan. Ada amin, Sarah. Trusting God. Percayakan Tuhan bisnismu. Percayakan Tuhan pelayananmu. Percayakan Tuhan gereja. Percayakan Tuhan semua keluarga kita. Dan percayakan Tuhan kepada semua kehidupan kita. Maka Dia akan bertindak. Yang ketiga, poin yang ketiga yang saya mau bahas. Yang tiga ini yang cukup panjang yang saya mau jelaskan. Yang pertama kita belajar what is definition, supaya kita punya pengertian yang benar. Lalu kita belajar tentang biblical foundation. Dan yang ketiga ini ada poin yang sangat penting menjadi guidance dalam hidup saudara. What is the important thing of trusting God? Apa sih hal yang terpenting ketika kita belajar untuk percaya sama Tuhan? Anda bisa catat baik-baik ketika saya membaca merenungkan ini. What is the important things daripada trusting God? Apa sih hal-hal yang terpenting dari mempercayakan Tuhan atau percaya kepada Tuhan maksud saya? Yang pertama, the important things of trusting God adalah sebagai sebuah fondasi iman kita. Saya yakin dan percaya trusting God is the foundation of faith. Adalah fondasi iman yang benar, saudara. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita percaya kepada Allah, itu adalah fondasi iman kita. Dan ingat saudara, Alkitab berkata, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Kenapa kita percaya bahwa, saya yakin bahwa hal yang terpenting dari trusting God, hal yang pertama adalah trusting God itu adalah sebagai sebuah fondasi iman kita. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kekristenan kita kalau kita nggak fondasi imannya kuat? Dan gimana fondasi iman kuat? Cuman satu, percaya sama Tuhan. Makanya percaya sama Tuhan itu adalah sebuah fondasi iman. Ayat ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Learn from the story in the Bible. Saya ambil kisah Maria ibu Yesus. Saudara, gak gampang jadi Maria. Tiba-tiba seorang perempuan masih perawan. Di zaman Israel waktu itu, perempuan yang ketahuan berzina harus dilempar batu sampai mati. Dan Maria bukan dari keluarga yang gak benar. Dia dari keluarga yang benar, dari keluarga yang terpandang, terhormat. Tiba-tiba suatu hari dia berdoa dan Roh Kudus datang dalam kehidupannya. Malaikat datang dalam hidupnya dan ngasih tahu, Maria, kamu itu orang yang berbahagia, kamu dipilih Tuhan. Ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, bla bla bla. Dia cerita, lalu singkat cerita dia ngomong, kamu akan hamil dari Roh Kudus dan kamu akan punya anak. Nanti anak itu kasih nama Yesus dan sebagainya. Dia akan jadi juru selamat dunia. Saudara, buat saya secara pribadi, how we can trust God kalau kita dapatkan pernyataan yang seperti ini? Gak mudah, Nop. Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong sama Nop,
Aku akan angkat kamu jadi kepala bukan ekor, kamu akan diberkati gini-gini. Untuk kita mengaminkan dan percaya itu mudah. Tapi tiba-tiba anakmu didatangi, Roh Kudus ngomong akan hamil, tapi dari Roh Kudus. Wah, Nop akan cari siapa yang menghamili anak gua. Ya habisin itu sama dia pasti. Gak mudah. Kalau percaya untuk sesuatu yang enak, gampang. Can you imagine, saya ngebayangin waktu saya siapkan khotbah ini, gak gampang. Trusting God is the foundation of faith. Tapi gak mudah untuk menjalankannya. Ngomongnya gampang, khotbahnya gampang. Tapi bagaimana kalau ini terjadi dalam hidup Anda? Anda jadi Maria, tiba-tiba datang, malaikat ngomong, kamu akan hamil dari Roh Kudus. Saudara, orang yang hamil gak ada suami itu malunya minta ampun. Entah itu dibilang pelakor lah, entah itu dibilang aneh-aneh lah. Anda bisa bayangkan betapa banyak beban yang harus dia tanggung dalam hidupnya. Gak mudah. Belum lagi dia harus mempertanggungjawabkan sama papa mamanya. Mau ngomong apa gua hamil tiba-tiba melendung. Apakah papanya percaya Roh Kudus bisa memberikan orang tiba-tiba hamil, saudara? Apakah papa mamanya, engkongnya, neneknya bisa percaya dengan apa yang dia ngomong bahwa ini Tuhan, ini Roh Kudus? Apakah tetangga-tetangganya akan ngomong tentang dia, saudara? Kita ngomongnya trusting God. Siapa yang mau percaya sama Tuhan 2025 ini? Benar-benar aku percaya sama Tuhan, hidupku, keluargaku, masa depanku. Bener, gak gampang loh. Namun nanti Tuhan ngomong kamu gak percaya. Tuhan suruh kamu melangkah ke kiri, kamu ke kanan. Tuhan suruh kamu stop, kamu jalan. Lah katanya trusting God. Trusting God itu artinya ya, kita gak ada konsep, kita itu dengeri Tuhan. Dan cuman buka telinga kita. Tuhan ngomong, kita jalani, kita lakukan. Dan itu gak gampang. Tapi saya yakin dan percaya trusting God is the foundation of faith. Itu dasar sekali. Iman itu adalah dasar yang kita percaya, tapi kita nggak lihat. Kalau kita udah lihat, kita percaya, semua bisa, anak kecil juga bisa, saudara. Tapi ketika Tuhan ngomong sama Pak Yudi, mulai besok kamu resign dari kantor, tinggali semua pekerjaanmu, melayani Tuhan sepenuh waktu. Kamu pergi ke desa ini, menginjil di situ. Nggak gampang. Anak Pak Yudi ada yang kriwil, saudara. Nanti si kriwil ini datang, ya bener papa, nanti gimana? Saya mau beli sepatu ini ya papa, gitu. Tak mudah, saudara. Nah itu ngomong duit, ngomong kerjaan. Nah yang ini, saudara, hamil. Ini kalau ketahuan dia dirajam batu sampai mati loh sama orang Yahudi. Dia untuk trusting God, dia harus mengorbankan harga dirinya, dia harus mengorbankan semua perasaannya, dan bahkan nyawanya. Did you trusting God for the next year, for this year? Kamu percaya gak sama Tuhan? Kamu lihat suamimu gak berubah-ubah, kamu ngomong, Tuhan, aku percaya dia pasti berubah tahun ini. Gak mudah loh. Kamu ngalami banyak sekali challenge, saudara. Tuhan, kenapa pekerjaanku kok gini-gini terus? Kamu menanti kehadiran anak tapi belum datang terus. Did you continue to trusting God? Oh Tuhan, katanya Tuhan mau kasih keturunan kok sampai hari ini belum ada anak. Abraham 25 tahun lo nunggu. Padahal Tuhan ngomong loh, kamu akan jadi bapak segala bangsa. Anaknya berapa? Gak ada. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 25 tahun loh. Gak gampang menikah 20 tahun gak punya anak. But still trusting God. Itu gak gampang. Sangat tidak mudah. Tapi saudara, apa yang Maria ngomong? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Pak Yudi didatangi, kamu berhenti kerja. Gak usah kerja lagi. Melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu Pak Yudi bilang, aku ini cuma hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Hamba siap. Tidak mudah. Donald, kamu masuk ke Papua, masuk ke dalam. Donald bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku merespon panggilan-Mu. Tapi utuslah David, katanya. Kan gampang ngomongnya, saudara. Kalau coba, wah kamu di sini, di Amerika, di semua. Wah Tuhan, ini aku, utuslah aku.
Tidak mudah untuk percaya Tuhan. Tapi trusting God is the foundation of faith. Iman itu ya, kita percaya sama Tuhan walaupun kita nggak lihat. Kita yakin Tuhan nggak pernah bawa kita ke tempat yang gelap. Dia nggak pernah membawa kita ke dalam lembah. Dia selalu membawa kita kepada air yang tenang. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. But kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan bisa ngomong kayak gitu. Saya mau sama Tuhan, pokoknya asal saya benar, asal hidup saya sesuai firman, saya percaya the future is bright. Karena Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kenapa kita gak ngalami? Karena kita yang salah, bukan Tuhan. Tapi yuk kita belajar hari ini, to trust the Lord. Maria percaya melalui perkataan Tuhan, melalui Gabriel. Dan itu menjadi dasar imannya untuk melakukan apa yang dia firmankan. Dan itu gak mudah. Imagine lah kalau Anda punya anak perempuan, tiba-tiba anakmu datang bilang, kamu jangankan anak perempuan, orang ngelirik anaknya Doni aja, langsung dia ngong. Siapa itu? Siapa itu? Saudara, lalu dia diketawai oleh sinyo, lalu dia balas, kamu belum, nanti anakmu gede. Sama aja, Theo juga punya anak. Pokoknya kalau kamu punya anak cantik-cantik, siap-siap SMP nanti kamu udah gelisah. Nanti ditembak orang, dikasih surat, dikasih ini. Gak ada surat sih sekarang, udah bukan surat. Tapi kecil-kecil SMP sudah ditembak, saudara. Nanti kamu tak kecempas, knob juga. Semua yang punya anak cewek, bentar lagi dakdikdukder, zaman udah berubah. Tapi pokoknya kalau kamu mau cari cewek, udahlah belajar dari Donald. Dia bilang harus bibit bobot yang bagus, gitu ya. Benar. Jadi sekali lagi, saudara, saya mau ngomong sama Anda bahwa gak mudah to trust the Lord. Tapi sebenarnya the important things of trusting adalah the foundation of it. Kalau ini jadi fondasi aja kita gak ada kepercayaan sama Tuhan, gimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Anda bisa bayangi ketika Tuhan ngomong sama Maria, lalu Maria gak punya iman. Saudara, maka gak akan lahir Yesus dari kandungan Maria. Makanya dibilang, terpujilah engkau di antara wanita. Semua wanita berbahagia. Gak ada yang lebih bahagia kayak kamu karena kamu melahirkan, rahimmu dipakai untuk melahirkan Yesus. Tapi dia gak tahu, gak mudah. Saudara. Dia harus bayar harga mahal sekali untuk trusting God. Saya cuma yakin percaya Tuhan itu gak pernah iseng. Tuhan gak pernah ngeprank. Kalau dia punya rencana pasti jadi. Contoh Yusuf dikasih mimpi. Lalu di-prank, saudara, dijual jadi budak masuk penjara. Enggak, itu bukan di-prank, saudara. Tuhan gak pernah nge-prank kita. Tapi yang saya tahu, all things work together for good. Semua apapun yang terjadi, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau Yusuf langsung jadi, mungkin dia akan jadi orang yang sombong dan belagu. Tapi Tuhan kikis semua kesombongannya. Dalam hidup ini kita banyak kali ngalami yang gak enak, karena Tuhan mau mengkikis kesombongan kita. Supaya ketika mimpi itu jadi kita berkata, it's not me, this is the Lord. Ini Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Yang kedua, the important things of trusting. Karena saya yakin dan percaya, yang pertama, trusting itu menjadi the foundation of faith. Yang kedua, peace in uncertainty. Artinya, saudara, akan membawa sebuah kedamaian di tengah ketidakpastian. Kalau kamu percaya sama Tuhan, itu ya, walaupun sesuatu yang gak pasti, gak jelas, sesuatu yang ketidakpastian itu membawa kedamaian. Ada shalom, ada damai Tuhan. Karena kamu trusting the Lord. Learn from the story of Daniel, saudara. Daniel pasal 6 ayat 10. Dikatakan gini, demi didengarnya Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas di tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau Anda baca the story of Daniel, jadi ceritanya dia itu ngalami di mana dia itu diiri, orang iri sama dia. Lalu ngomong sama raja bahwa raja, kamu tahu gak Daniel itu datang meminta permohonan kepada selain raja. Lalu singkat cerita dibuatlah rekayasa supaya buat sebuah peraturan bahwa tidak ada boleh orang yang datang menyampaikan permohonan kepada siapapun kecuali raja.
dan hukumannya masuk gua singa. Saudara, apa yang terjadi? Daniel mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kedamaian di tengah-tengah situasi yang gak pasti, gak jelas. Dan tidak ada kepastian gimana nasib Daniel. Tapi dia percaya satu hal, bahwa Tuhan pasti akan mengendalikan semua situasi apapun. Daniel gak takut, kenapa? Karena dia trusting God. Makanya saya bilang, trusting God akan membawa kedamaian sehingga Anda gak khawatir dengan apapun termasuk ketidakpastian. Orang yang percaya Tuhan, dia gak takut dengan masa depan. Karena ada damai, ada shalom. Dia gak takut kalau dia akan masuk dalam gua singa. Dia tetap naik ke atas berdoa sehari 3 kali. Seperti biasa-biasa yang dia lakukannya. Dia gak ngomong gini, wah ada sebuah perintah nih, kalau siapapun nyembah doa, minta permohonan kepada selain Tuhan, mati dibunuh. Dia jadi ketakutan, gak berani doa, gak berani datang. Sama halnya waktu beberapa tahun yang lalu, waktu COVID terjadi. Semua orang gak berani ke gereja untuk datang berdoa. Tapi Daniel berkata, dia gak takut. Karena dia trusting God. Karena dia yakin dan percaya. Ada banyak orang yang sampai hari ini gak mau ke gereja takut COVID. Padahal COVID udah hilang, udah lama sekali. Tapi masih ada beberapa orang yang mau, gak ke gereja. Ke gereja juga takut dan sebagainya. Apalagi dulu beberapa tahun lalu Anda lihat bahwa gereja sepi di mana-mana. Tapi kalau ke mall berani, shopping berani. Pas mau ke gereja takut, saudara. Saya juga gak ngerti, padahal di shopping mall gak ada hadirat Allah. Di tempat-tempat makan gak ada hadirat Allah. Ada kalau yang punya Kristen dan ngundang hadirat Allah, tapi belum tentu. Sementara di gereja semuanya ketakutan. Daniel ngalami situasi itu, gak pasti bagaimana tentang hukuman dia. Tapi dia trusting God. Dan itu membawa kedamaian, shalom. Dan membuat semua kekhawatiran dan ketidakpastian hilang dalam hidupnya. Dan dia tetap melakukan menyembah Tuhan sehari 3 kali dan berdoa. Dan dia gak takut apapun yang akan terjadi. Karena saya yakin, saudara dengar baik-baik, trusting God akan membawa kedamaian dalam kehidupan Anda. Sehingga ketidakpastian, keraguan, kekhawatiran sirna. Dan kita percaya sama Tuhan. Dan akibatnya, memang sih Daniel ditangkap dan dimasukin ke gua singa gara-gara itu. Tapi dia tetap trusting God. Dan dia tetap shalom. Dia gak dicatat di Alkitab. Ketika dia ditangkap dan dimasuki gua singa, dia ketakutan dan gemetar. Dia masuk dengan damai. Kenapa? Trusting God. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Itu singa disuruh Tuhan puasa langsung hari itu. Gak puasa, sama seperti kita. Puasa, gak boleh makan daging, musuhan dulu sama babi dan sebagainya, kawan-kawan. Jadi aman semuanya. Begitu Daniel dilepaskan, yang fitnah dia dimasukin, langsung dihabisin sama singanya. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya, trusting God akan membawa kedamaian dan membuat kita gak takut dengan apapun yang terjadi sekalipun ketidakpastian. Karena kita percaya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketiga, the important things of trusting God. Saya yakin trusting God brings strength. Strength in the difficult times. Membawa kekuatan, memberikan kekuatan di tengah-tengah kesulitan atau waktu yang sulit, saudara. Learn from the story of Job, Ayub, saudara. Ayub pasal 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang mengalami kesusahan seperti Ayub. Dalam 1 hari semua anaknya mati. Dalam 1 hari semua usahanya habis, bangkrut dan jadi miskin. Dalam 1 hari yang sama dia mengalami begitu banyak bertubi-tubi masalah. Tapi dia trusting God. Dan saya percaya trusting God will bring strength, akan membawa kekuatan in the difficult times, di waktu-waktu yang sulit sekalipun. Bayangkan 1 hari anaknya mati semua. Saya pernah di jemaat sini ngelayani, saudara. Dalam satu bulan gak sampai, saudara, 2 keluarga meninggal. Dan waktu itu saya melayani di rumah sakit Tritas. Keluarganya nangis dan berkata, Pastor, ada apa dengan kami keluarga? Saya bilang, ya mau gimana lagi, gak ada manusia yang bisa mengendalikan semua. Saya tahu berat, saya tahu gak gampang.
Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa mereka masih setia beribadah sampai hari ini. Gak gampang. Mereka masih tetap setia melayani di tempat ini. Mereka masih tetap sama-sama beribadah di tempat ini. Tapi waktu mereka ngalami gak gampang. Gak gampang. Tapi ini terjadi. Saya yakin ini kita perlu percaya sama Tuhan. Tahun 2025 saya gak tahu apa yang kita akan hadapi. But I believe trusting God will bring strength in the difficult times. Akan memberikan kekuatan buat Anda di waktu-waktu yang sulit. Saya gak jamin bahwa semuanya akan berjalan mulus tahun 2025. Bahkan Tuhan ngomong secara jelas waktu 31 kita doa malam. Dan Tuhan ngomong, cari uang segala macam gak tambah mudah, tambah sulit. Tapi yang saya yakin percaya, Tuhan sudah menyediakan sebuah hal yang luar biasa bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kenapa minggu pertama ini saya meletakkan sebuah dasar yang penting buat Anda. Trusting God, percaya sama Tuhan. Karena itu akan memberi kekuatan buat Anda menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Kita percaya sama Tuhan. Bahkan pertahanan benteng terakhir Ayub, yaitu istrinya. Saya percaya istri harusnya jadi penopang buat suami. Setuju saudara? Kalaupun ada orang mengkhianati suami, meninggalkan semuanya karena bangkrut, harusnya istri yang menemani dia, saudara. Tapi hari itu saudara, istrinya ngomong, apakah kamu masih mau bertekun dalam ketekunanmu, kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu, lalu mati sana. Saudara, ini sebuah hal yang menurut saya berat sekali yang akan dihadapi oleh Ayub. Dia ditinggali oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya ngomong, wah Ayub kena kutuk. Masa dalam satu hari mati semua anaknya? Masa dalam satu hari semua ternaknya habis, semua hartanya habis? Lalu kena sakit borok lagi. Pasti dia kena kutuk. Pasti Tuhan sudah undur dari hidupnya. Padahal dia gak ngerti bahwa Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup Ayub. Semua orang cuma bisa ngomong doang. Tapi nobody knows apa yang terjadi sebenarnya. Lalu saudara, terakhir Ayub ditinggal sama istrinya. Istrinya bilang, kamu ya masih mau bertekun dalam kesalahanmu? Kutuki Tuhanmu. Ngapain kamu melayani? Ngapain kamu sungguh-sungguh? Wong hidupmu gak berubah kayak gini-gini terus. Kutuki Tuhanmu. Lalu mati sana. Saudara, ini menyakitkan sekali saudara. Ketika orang yang terakhir, pertahanan terakhir Ayub, akhirnya jebol juga. Tapi Ayub ngomong gini, ini yang luar biasa dari Ayub. Kenapa? Because Ayub trusting God. Saya yakin karena dia percaya sama Tuhan, itu membuat dia mendapat kekuatan di tengah masa-masa yang sulit sekali. Dan dia bisa ngomong gini di masa yang sulit. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Dan ini loh statement yang hebat sekali. Dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuahannya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia ada di situasi yang sangat sulit. Anaknya mati semua, hartanya habis semua, dan dia kena borok dari kepala sampai ini, sampai dia gatal, dia garuk pakai beling, semuanya darah. Di tengah-tengah penderitaan dan tengah-tengah ngalami hal yang begitu berat, harusnya istrinya support, tapi ini istrinya malah ngomong, kamu masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Masih mau ke gereja? Masih mau doa pagi? Masih mau datang melayani? Sudah ngalami kayak gini masih mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Lalu Ayub ngomong, kamu kayak perempuan gila. Apakah kita cuma mau terima yang baik dan tidak mau yang buruk? Kenapa Ayub bisa ngomong gitu? Karena satu, dia punya fondasi yang kuat, yaitu trusting God. Makanya saya ngomong sama Anda, tahun 2025, kalau Anda trusting God, saya jamin apapun tantangan ke depan, kamu akan tetap survive. Seperti Ayub, kamu akan survive. Tapi gak mudah trusting God. Kalimatnya gampang, percaya Tuhan. Percaya itu berarti kita gak khawatir, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik buat kita. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan akan bekerja di gereja ini. Ya ngapain kamu khawatir, takut? Oh Tuhan, aku yakin Tuhan akan jagai bisnisku. Lah ngapain kamu khawatir?
Oh, aku yakin Tuhan masa depanku indah. Kenapa kamu hidupnya kayak gini? Saya berdoa supaya ketika kita mengalami penderitaan yang berat, mengalami banyak hal yang gak enak, mengalami proses yang gak baik, kita bisa tetap trusting the Lord. Dan kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku bukan cuma mau menjadi orang yang cuma mau nerima yang baik dari Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, semua untuk kebaikan kita. Ingat Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. All things work together for good, untuk kebaikan kita. Yang berikutnya, trusting God akan mendatangkan guidance dan direction buat kita. Saya yakin dan percaya if you trusting the Lord, maka kamu akan dapat guidance, bimbingan, dan kamu akan dapat direction, arah. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ini benar-benar orang yang percaya sekali, makanya dia dijuluki Bapak orang beriman. Kenapa saudara? Karena dia benar-benar fondasi kepercayaannya sama Tuhan itu kuat sekali. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan ke rumah dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati kau, membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Mempercayai Tuhan membuka diri kita untuk tuntunan atau bimbingan ilahi. Dan dengan mencari kehendaknya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Dan ini akan menavigasi kehidupan kita dengan sebuah keyakinan. Learn from the story of Abraham. Abraham ini bukan sekali diuji, tapi berkali-kali. Dan dia teruji bahwa dia adalah orang yang sangat percaya dengan Tuhan. Anda bayangin coba, pertama kali dia dikasih tahu Tuhan, Abraham, pergi dari rumahmu, sanak familimu ke negeri yang akan kujanjikan. Alkitab gak mencatat dia harus kemana. Alkitab cuma ngomong dia disuruh pergi keluar. Tapi dia tidak dikasih tahu tujuannya kemana, di kota mana. Dia cuma disuruh pergi. Kalau dia gak punya fondasi iman, trusting God, mana mungkin dia mau. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama Nob, kamu besok pack koper semuanya. Bawa tas pergi ke Mandara. Aku akan kirim kamu ke tempat yang baru. Tiket gimana? Nanti beli di airport. Gak gampang, saudara. Tapi Abraham mengalami itu. Dan Alkitab mencatat pagi-paginya Abraham langsung berangkat. Hebat loh. Jadi menurut saya ini pemahaman saya. Jangan berdebat, ini cuma tafsiran. Saya yakin Tuhan tuh bicara sama Abraham selalu malam, tengah malam. Kenapa? Karena begitu ngomong langsung dia lakukan. Sama halnya waktu Ishak juga, dia minta. Pagi-pagi benar, dia langsung pergi bawa Ishak. Jadi ternyata saya yakin dan percaya Abraham ini punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dan tiap malam dia pasti tidur. Dan dia pasti doa sebelum tidur. Atau mungkin tengah malam dia bangun lagi, dia doa lagi. Dan perhatikan bagaimana dia selalu merespon dengan cepat. Pagi-paginya dia langsung jalan. Habis itu dia disuruh, wah aku akan memberkati engkau ini semua. Wah dia amin. Dan dia nunggu. Dan itu gak kunjung datang. Dan Alkitab mencatat ya, ketika dia umur 100 dan Sarah mati haid. Ilmu kedokteran, wanita yang udah mati haid, itu gak akan pernah bisa punya anak lagi sampai kapanpun. Tapi saudara kalau baca saudara baca di Alkitab, dikatakan Abraham tidak menjadi lemah. Sekalipun dia tahu bahwa dia sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Terhadap janji Allah, dia tidak ragu. Bahkan dia memperkuat imannya kepada Allah. Saudara, gak ada orang yang bisa lakukan ini kalau dia gak percaya sama Tuhan. Makanya saya katakan, makanya dia disebut Bapak orang beriman. Bapak orang percaya. Karena dia memang punya fondasi yang sangat kuat. Dan dia trusting God. Makanya saya bilang, kalau kamu percaya Tuhan, percayalah, hidupmu aman tahun 2025 ini. Saya ini doa nanya Tuhan, aku ini mau khotbah pertama di tahun ini. Saya mau pastikan khotbah ini satu kalimat tapi bermanfaat untuk 1 tahun. Dan Tuhan kasih tahu, trusting me. Trust the Lord completely. Semua oke tahun 2025 buat Anda.
Tapi percaya Tuhan ini luas, saya nggak bisa jelasin dalam 1 minggu, saudara. Mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya bicara lagi tentang ini. Tapi saya mau kasih kerangka, mau kasih fondasi buat Anda, biblical foundation, supaya Anda ngerti bahwa trusting the Lord will help you how to survive in 2025. Kamu akan survive di tahun 2025 ini kalau kamu trusting the Lord. Abraham bayangi, pergi, oke dia pergi, gak tahu kemana. Ditanya sama orang lain iseng, Abraham mau kemana? Gak tahu, pokoknya Tuhan suruh aku pergi ke negeri yang akan dijanjikan. Kemana? Gak tahu. Jalan aja dulu. Sama halnya waktu saya bawa Amas, saudara. Tuhan suruh dia pergi ke sini, oke. Emang saya disuruh Tuhan ke sini, jadi kamu naik mobil antar saya turun sini, kamu gak boleh ikut, aku sendirian, oke. Dia sendirian. Habis itu 2 jam, 3 jam saya jemput lagi, dia cerita. Dan saudara tahu, dia ngomong, Tuhan, aku mau disuruh kemana? Di jalan-jalan. Lalu Tuhan bilang, belok kanan. Oh ya belok, oke dia belok. Dia gak tahu kemana. Oh dia Tuhan jalan lagi, belok kiri, belok. Stop, masuk toko ini, masuk. Dia ngikutin. Dan saya ngebayangi bahwa kalau kita gak percaya Tuhan, gak mungkin kita akan lakukan hal yang konyol dan hal yang aneh seperti ini. Dan itu dilakukan Abraham. Keluar dari sanak familimu, pergi ke negeri yang akan kujanjikan. Oh ini setan ini, dalam nama Yesus tengking. Aku sudah enak-enak di sini, aku udah nyaman. Tapi dia ngomong, aku tahu ini Tuhan, this is the Lord. Aku mesti obey. Dia ngomong sama istrinya, ayo kita cabut ke negeri yang akan Tuhan berikan. Gak tahu kemana. Gak mudah, saudara. Lalu habis itu, ya itu tadi. Dia nunggu janji Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampai akhirnya dia udah rentak, udah tua, Sarah mati haid. Udah gak ada kesempatan lah punya anak. Tapi Alkitab ngomong terhadap janji Allah, dia gak ragu. Dan dia memperkuat iman kepercayaannya kepada Allah. Ini loh baru namanya trusting God. Anda belum apa-apa aja udah berontak sama Tuhan. Belum apa-apa aja udah gak percaya sama Tuhan. Ini loh baru percaya Tuhan. Yusuf gak pernah komplain. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Masuk penjara dia tetap percaya. Dan akhirnya Tuhan buat dari penjara menuju istana, saudara. Abraham dari gak punya apa-apa jadi bapak orang beriman. Bapak banyak anak. Dan setelah itu gak sampai di situ aja, saudara. Tiba-tiba dia punya anak. Tiba-tiba suatu hari Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Ayo, gimana? Bisa gak percaya sama Tuhan? Gak mudah. Ngomong percaya, gampang semua. Melakukannya susah. Susah sekali. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal yang simple. Justru mengerjakan sesuatu yang simple itu lebih susah daripada yang susah. Bagaimana membuat yang susah jadi simple itu yang lebih susah lagi, saudara. Makanya jangan pernah meremehkan hal yang sederhana. Makanya tahun ini dimulai ibadah yang pertama. Saya mau meletakkan sebuah fondasi buat jemaat di IFCF Palembang. Come on, we trusting God. Percayakan Tuhan masa depanmu. Percayakan Tuhan keluargamu. Percayakan Tuhan pekerjaanmu di tahun 2025 ini. Percayakan Tuhan semua tentang kehidupan kita. Gak usah takut dengan anak-anakmu. Kalau kamu takut Tuhan, anakmu gak akan minta-minta. Saya gak pernah takut akan kehidupan anak saya JJ. Yang penting hidup saya benar. Karena saya tahu satu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya gak akan minta-minta. Ngapain kamu worry? Yang penting kamunya benar. Anakmu pasti akan diberkati. Ada amin, saudara. Yuk, trust the Lord completely. Yang berikutnya, saudara. Trusting God will bring hope for the future. Akan membawa harapan di masa yang akan datang. Contohnya saudara bangsa Israel di Babel. Waktu di Babel di pembuangan, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan ngomong sama dia, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Di dunia ini saudara, tidak ada satu negara yang sudah hancur porak-poranda bisa berdiri kembali dan jadi kuat kecuali Israel. Kenapa? Karena ini janji Tuhan buat mereka. Selama mereka percaya, itu akan membawa harapan di masa yang akan datang. Saudara dengar baik-baik, tidak ada di seluruh dunia negara yang sudah hancur, diporak-pondakan,
Lalu tahun Yobel mereka kumpul sendiri lagi dari semua seluruh dunia datang dan membangun kembali. Dan sampai hari ini masih eksis. Itu cuma karena Tuhan yang bisa buat itu. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tidak ada sejarahnya sebuah bangsa hancur bisa balik lagi. Waktu mereka di Babel, mereka dihabisin semuanya. Dan mereka diculik, mereka dibuang di Babel. Tapi Tuhan janji, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Selama mereka trust the Lord, Tuhan akan bawa harapan yang baru dalam hidup mereka. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka membangun kembali Yerusalem. Melalui Yeremia, dia datang, apa yang terjadi saudara? Nehemia juga semuanya, mereka membangun kembali tembok Yerusalem. Dan saya yakin saudara, setelah itu terjadi lagi macam-macam. Sampai dihabisin semua. Lalu tiba-tiba saudara, mereka bercokaubaran di mana-mana. Hitler membantai semua orang Yahudi, mati semua segala macam, pokoknya macam-macam lah, habis semuanya. Tapi saudara, selama mereka trust the Lord, mereka bisa dipulihkan kembali. Dan sampai hari ini kita tahu Israel masih eksis. Dan jadi salah satu negara yang sangat kuat, kaya. Kalau Anda ke sana, Anda lihat bagaimana kekayaan alamnya yang luar biasa, teknologi yang luar biasa. Hasil pertanian yang luar biasa. Because why? Karena aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Trust the Lord will bring hope. Akan mendatangkan pengharapan buat Anda. Makanya kita harus tahun 2025 ini dasar yang kuat adalah apa? I trust the Lord completely. Aku pokoknya percaya masa depanku pasti baik. Selama aku benar. Yang penting hidup benar, gak usah takut akan masa depan. Yang penting aku hidup sesuai firman. Yang penting aku sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Percayalah, your future is bright. Your family, business, semuanya pasti akan baik. Dan Tuhan akan buat perbedaan yang luar biasa. Lihat, sekalipun bangsa Israel alami berkali-kali dibantai, berkali-kali dihancuri. Tetap aja ada lagi, dihancuri ada lagi. Dan percayalah, sekalipun seluruh dunia mengepung dia hancur ya. Selama mereka trust the Lord, akan ada harapan dan akan bangkit lagi. Karena itu janji Tuhan, dia gak bisa. Mau ngomong apapun ya, itu gak bisa. Itu janji Tuhan buat mereka. Mereka ini bukan pertama kali dikepung. Mereka berkali-kali, puluhan kali dihabisin, dihancuri, rata semuanya. Bisa bangun lagi. Habis gini bangun lagi. Sampai hari ini. Dan kita gak bisa ngomong apa-apa. Memang itulah yang terjadi. Dan saya yakin ini janji Tuhan. Will bring hope. Akan mendatangkan harapan. Yang percaya katakan amin. Lalu yang berikutnya. Trusting Lord. Trusting God. Will improve relationship. Akan membuat hubungan kita ini berkembang dengan Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan, percayalah, hubunganmu dengan Tuhan akan improve. Kenapa? Karena kita benar-benar, contoh misalnya gini nih, saya ajak Ji, come on, kita pergi jalan. Atau istri saya, yuk jalan. Istri saya ngomong, mau kemana? Makan. Aku gak bawa dompet ya. Ya ngapain kamu bawa dompet, yang bayar aku? Oh iya. Tapi waktu pertama kali kami pacaran mungkin, ayo kita pergi makan. Oh dia bawa, kalau gak ada duit nanti gimana? Ya paling. Saudara ngerti maksud saya? Tapi begitu kita percayanya lebih, itu membuat improve relationship. Demikian dengan Tuhan. Nah, udah percayalah. Mungkin waktu Donald pertama kali jemput Deva, naik motor. Ayo Deva, yayangku. Dia naik motor, takut dia saudara. Oh bisa enggak ini goyang terus nih. Nanti tiba-tiba ada polisi tidur angkat ban saudara. Tapi udah makin jadi suami, udah makin dekat-dekat, kenal semuanya. Dia sambil tidur juga gak takut. Karena dia trust suaminya, saudara. Ada amin, saudara. Kalau saudara pernah lihat Deva dibonceng Donald sambil tidur? Nah, saudara gak pernah. Tanya dia, dikembet pakai kembet, saudara. Saya ini pernah naik mobil, saya lihat ada ibu-ibu dibonceng sama suaminya. Lalu belakangnya ada motor. Diikat semuanya. Anaknya bisa tidur nyenyak banget. Saya bilang, oi mama lihat mak, ngeri mak. Kenapa? Dia percaya sama bapaknya. Bapaknya gak akan nyelakakan dia. Itu yang sebut trusting God will improve our relation. Kita gak akan percaya, kita gak akan takut masa depan.
Karena kita tahu, kita ngomong, Tuhan kalau dulu-dulu kau tolong, aku percaya kali ini kau pasti tolong. Itu improve relation kita. Trusting the Lord will improve. Dan hubungan kita juga pasti akan jauh lebih baik. Karena kita percaya, maka kita akan memberikan semua lebih banyak lagi untuk Tuhan. Mungkin kita akan memberi waktu kita, tenaga kita, hidup kita untuk Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena kita percaya. Ada amin, saudara. Kalau kita percaya, Nop dulu pertama kali, saudara, ngasih Leni naik mobil kesayangan dia. Waduh koro, parah koro, asuransiin, lecet semua, nabrak semua. Tapi begitu dia udah mulai trust sama Leni, sekarang dia kasih, bahkan, saya buka, balik koro, ya. Loh, kenapa istrimu yang nyetir? Di samping istrinya dia. Istrinya yang nyetir. Saya bilang, istrimu nyetir itu lucu. Nanti orang kaget, kenapa kok mobil jalan sendiri? Saya bilang. Istrinya kecil, bawa mobil gede, saudara. Kenapa dia bisa? Karena dia percaya. Coba, semua suami yang ngajari istri naik mobil, istri yang ngomong, aku gak suka diajari suami. Kenapa? Dimarahin terus. Tidak, itu semua. Rem ini. Tapi begitu sudah trust, saudara, itu ceritanya beda lagi. Nah udahlah tidur, nyantai gitu. Dulu waktu JJ belajar mobil pertama kali Ahmad duduk sebelah, hati-hati. Sekarang udah dia nyantai gitu. Kenapa? Improve, saudara. Percayalah, semua akan improve kalau kita trust. Kita nggak perlu takut, kita tahu dia nggak akan nyelakai kita. Keluar kota naik mobil, saudara. Ya kita setir sendiri, ada anak istri kita anak kita bisa tidur karena dia trust, dia percaya sama kita. Bahwa kita nggak akan ngawur, kita pasti akan jaga keselamatan dan sebagainya. Yang setuju katakan amin. Jadi saya yakin, kalau kamu trust the Lord, will increase semuanya, termasuk relation kita kepada Allah. Ada amin, saudara. Daud, saudara, 1 Samuel 13 ayat 14, yang ngomong sama Saul, Tuhan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Kenapa? Karena dia gak punya relation yang baik. Dia gak trust sama Tuhan. Disuruh Tuhan ini dia bantah. Tapi Daud dia trust the Lord. Dan Tuhan akhirnya memilih Daud untuk menggantikan Saul. Improve semuanya, saudara. Dan akan terus berkembang kalau kita trust the Lord. Amin, saudara. Yang berikutnya, memang agak sedikit banyak. Karena saya mau meletakkan dasar, nanti baru pastor-pastor akan jelasi poin-poinnya secara detail buat Anda. Yang berikutnya, trust the Lord, trusting God will increase faith and spiritual growth. Jadi imanmu akan bertumbuh, menambah iman dan pertumbuhan spiritual. Contohnya Petrus, Matius 14 ayat 28 sampai ayat 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan mendapatkan Yesus. Sekali lagi, percaya Tuhan akan memperkuat iman kita. Kita akan mempercayai Tuhan dan semakin mengalami namanya pertumbuhan rohani. Petrus pertama kali meninggalkan semua pekerjaannya dan ikut Yesus. Dan Yesus ngomong, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Dia tinggali semua usahanya dan dia ikut Yesus. Dia bahkan tinggali perahunya, tinggali jalannya, lalu mengikut Yesus. Dan semakin dia trusting God, itu improve semuanya. Relation dia dengan Tuhan makin dekat. Dan bukan cuma relation, ternyata increase faith, spiritual growth. Kamu bisa bayangkan pertama kali waktu Yesus memanggil Petrus, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Lalu tiba-tiba imannya bertumbuh. Dia melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, Yesus membawa banyak kesembuhan dan melakukan mujizat. Imannya bertumbuh. Sampai suatu malam ketika terjadi kejadian di perahu ini, dia ngomong, Yesus, kamu kan, kalau itu kamu suruh aku jalan, datang kepadamu. Dan akhirnya saudara, karena dia trust the Lord, itu membuat imannya bertumbuh. Dan dia jalan di atas air, saudara. Orang pertama jalan di atas air selain Yesus adalah Petrus, saudara. Itu sebabnya saya yakin, kalau kamu trust the Lord, kamu pun akan bisa jalan di atas gelombang, di atas masalah, di atas semua proses apapun dalam hidupmu. Kenapa? Trusting God will increase your faith, dan kamu akan mengalami spiritual growth, akan mengalami pertumbuhan iman dan rohani Anda.
Yang berikutnya, saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Tinggal beberapa poin lalu saya akan tutup. Trusting God will bring transformation of perspective. Saudara akan membawa sebuah perubahan sudut pandang atau perspektif Anda. Saya mengambil sebuah story daripada Paul, Pastor Paul, Apostle Paul atau Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 bilang gini. Ketika Paulus trusting God, dia percaya sama Tuhan, itu mengubah semua sudut pandang pola pikirnya dia tentang Tuhan dan tentang pelayanan. Di ayat yang ke-7 dia bilang ini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini transformation of perspective. Yang tadinya dia bilang, semua yang aku anggap untung, itu aku anggap rugi. Dan semua yang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, ternyata lebih mulia dari semuanya. Dan oleh karena itu aku telah melepaskan semuanya dan menganggap semuanya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada banyak orang ngomong ini, dulu aku sebelum masuk gereja, sebelum ini, aku kaya, aku diberkati semuanya. Masuk gereja kok gini. Saudara, kenapa? Karena kamu gak trusting God. Tapi Paulus trusting God. Dan itu membawa transformation of perspektifnya dia. Dan dia ngomong, dulu yang aku anggap untung ya, aku ini seorang imam besar, aku ini seorang ahli Taurat, aku ini seorang hebat, orang yang berpendidikan, aku orang yang dihormati. Tapi aku anggap semuanya itu sampah dan semuanya itu rugi karena pengenalan akan Kristus. Sebaliknya dulu aku bakar gereja, aku menganiaya orang Kristen, aku menganiaya pengikut Kristus. Dan aku pikir, wah mereka rugi mengikut Kristus. Jadi aku aniaya mereka, aku habisi mereka. Tapi justru itu adalah keuntungan. Perspektifnya berubah ketika mengenal Kristus. Ketika dia trusting God, perspektif kita berubah, kita akan berkata, saya ini ya, orang yang masih bisa kerja. Masih bisa punya kans untuk saya bekerja. Tapi ada banyak orang ngomong sama saya. Dan saya ngomong sama orang-orang, dengar baik-baik. Saya gak pernah nyesel seumur hidup saya menjadi pendeta hamba Tuhan. Karena apa yang aku anggap untung dulu, itu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan apa yang aku anggap dulu rugi ke gereja melayani, ngapain ngasih waktu untuk Tuhan, ngapain full time. Mau kita bisa mencari duit, kita bisa kerja, kita bisa dapat lebih baik dari ini. Tapi aku anggap itu semua adalah sebuah keuntungan. Dan apa aku yang anggap rugi, aku anggap untung, apa yang aku anggap untung itu rugi. Karena bagiku Kristus lebih mulia dari apapun. Saya ketemu banyak teman-teman lama. Robert, kamu sekarang kerja apa? Saya jadi pendeta. Dan semua orang kaget. Saya gak pernah malu untuk mendeklar, I'm Robert Lee, the servant of Jesus Christ. Saya bangga, saudara. Karena semua yang aku anggap rugi karena Kristus, itu adalah keuntungan. Apa yang aku anggap dulu untung, tapi aku anggap rugi karena Kristus. Kenapa, saudara? Karena bagiku Kristus lebih mulia dari apapun. Tanya Ama, dia bilang, wah apa yang dulu aku alami gini-gini, itu rugi karena Kristus. Kenapa enggak dari dulu aku kenal Kristus? Perspektifnya berubah ketika kita trust the Lord. Saya berdoa supaya Anda bisa trust the Lord dan mengalami sebuah transformation perspektif Anda. Oh rugilah ngapain ke gereja, masih muda, cari duit dulu yang banyak, ngapain melayani Tuhan, ngapain full time, alah masih gini, masih bisa berkarir lebih banyak. Saya katakan rugi. Nah ini Nom mulai mikir dia. Saya ngomong sama Anda, saya bersyukur waktu saya muda dipanggil Tuhan jadi pendeta. Coba kalau udah tua. Saya umur 17 tahun, saya sudah khotbah keliling kemana-mana. Hari ini saya melayani Tuhan lebih dari 1/4 abad dan saya bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan. It's not because my strength, my power, but because the Spirit of the Lord. Dan saya tahu ini adalah anugerah buat saya. Saya bisa melayani Tuhan. Saya selalu ngomong, who I am, O Lord God, and what is my family, if you bring me until this point. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Hari ini kita bisa menikmati semua hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya anggap semuanya itu sebuah keuntungan. Pak Swan sama Ibu Swan itu bagian dari
Ini mertuanya Sinyo, jadi CM-nya saya, saudara. Dia tahu bagaimana kita merintis gereja ini dari awal. Banyak orang ngomong ini semuanya. Saya ngomong sama Anda, saya mengucap syukur bahwa semua Tuhan izinkan terjadi hari ini, saudara. Semua yang orang ngomong rugi, kita anggap untung. Semua orang ngomong, wow untung aku ini, kita anggap rugi. Kenapa? Karena perspektifnya berubah, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. God is so good, amin, saudara. Yang terakhir lalu saya akan tutup. Trusting God itu ternyata will bring experiencing God faithfulness. Ternyata trusting God, kamu percaya Tuhan itu membawa Anda akan mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya ambil tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari adalah Ruth, saudara. Bagaimana dia percaya sama Tuhannya Naomi. Dan dia mengalami kebaikan Tuhan, the goodness of God, the faithfulness of God. Rut pasal 1 ayat 16 dibilang gini, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situlah aku pergi. Kemanapun kau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ingat, kepercayaan kepada Tuhan memberi kesempatan buat kita experiencing the faithfulness of God, kebaikan dan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ruth notabene bukan orang Israel asli. Dia adalah orang kafir, saudara. Dan dia janda. Dan dia hidup dengan seorang janda miskin namanya Naomi. Janda ini sebenarnya punya dua mantu, satu Naomi, satunya Ruth, satunya Orpah. Lalu suatu ketika mereka ini ngalami kebangkrutan di Bethlehem, terjadi kelaparan. Lalu tiba-tiba mereka harus pergi dari Bethlehem keluar, saudara. Waktu mereka keluar, itu ada dua anaknya Naomi masih hidup. Bersama dengan dua mantunya mereka pergi ngungsi untuk mencari makan. Tiba-tiba semuanya mati. Elimelek mati, semua mati. Dan hanya menyisakan saudara tiga orang. Satu Ruth, janda tua miskin udah bangkrut gak punya apa-apa dan kepahitan lagi. Yang kedua Naomi, Ruth dan Orpah. Lalu Naomi panggil kedua mantunya. Dan Naomi ngomong sama mantunya, udahlah aku ini udah tua. Dan aku udah gak punya apa-apa. Kalian pulang ke negeri kalian, lanjutin hidup kawin lagi. Kalian masih punya harapan, masih muda. Masih banyak duda-duda. Masih banyak orang lain. Pergilah. Lalu singkat cerita, saudara, Orpah akhirnya pamitan sama Naomi. Ciuman walaupun awalnya dia gak mau. Monggo kami ikut. Tapi tiba-tiba dia ngomong, kalau hari ini aku kawin, aku punya anak, kamu gak mungkin nunggu anakku sampai besar. Baru kebuka, gak ada harapan lagi lah ikut aku. Ngapain kamu ikut aku? Lalu Orpah kebuka, aku ngapain ikut janda? Aku masih bisa lanjut hidup, kawin lagi. Mana tahu dapat ini apa? Dapat apa namanya? Kalau berondong, ya kan? Mana tahu dapat berondong, walaupun agak gondrong, yang penting berondong gitu. Dada dia balik, saudara. Tapi Naomi dia ngomong, loh kamu kok gak pulang? Nah ini yang dia ngomong, jangan paksa aku untuk meninggalkan kau. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kenapa, saudara? Karena dia trust Allahnya Naomi, Allah yang hidup dan nyata. Kenapa? Karena saya percaya bangsa ini pasti pernah dengar tentang Allah Israel, bagaimana mereka adalah Allah yang hidup dan dahsyat. Bayangi jangan sampai tragis. Kita yang percaya gak percaya, malah orang yang gak percaya jadi percaya dan trust the Lord completely. Singkat cerita apa yang terjadi? Anda tahu the story-nya, saya singkati ceritanya. Tiba-tiba dia ketemu Boaz dan menikah. Bahkan Tuhan memberikan sebuah privilege, sebuah honor yang luar biasa. Bahwa Yesus lahir dari keturunan Ruth. Dan dia masuk dalam silsilah Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ternyata trusting the Lord bring hope for the future. Trusting the Lord, percaya sama Tuhan, ternyata akan membawa mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Orpah gak percaya sama Tuhannya Israel. Orpah gak percaya sama Tuhannya Naomi. Naomi aja bangkrut, Naomi aja udah gak punya duit, jatuh miskin, ngapain aku ikut dia?
Aku pulang aja, cari janda duda atau cari berondong baru. Tapi Ruth ngomong, kemanapun kamu pergi, aku pergi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kau. Kenapa? Karena trusting. Trust improve relation. Karena dia bilang, aku percaya Naomi ini lagi diproses Tuhan. Tapi aku percaya Allahnya Naomi adalah Allah yang hidup dan nyata. I trust Tuhannya Allah Naomi. Aku percaya kepada Tuhannya mertuaku. Aku tahu bagaimana cerita tentang bangsa Israel. Dan dia percaya sama Tuhan. Dan akhirnya kepercayaan dia membawa dia mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Lahir Raja Daud, Kristus anak Daud, dan silsilanya itu dari Naomi, dari Ruth sana. Saya yakin dan percaya, if you trusting God, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat Anda. Slide terakhir, lalu ini menjadi sebuah pertanyaan. How about you? Bagaimana dengan Anda? Yuk, ini 2025, di garis yang pertama. Sebelum kita melangkah, pertanyaan saya, are you trust the Lord completely? Mau gak hari ini kita dedikasikan hidup kita sesuai dengan tema bulan ini? Dan kita akan bangkit berdiri dan berkata, I dedicate. Saya mendedikasikan yang pertama hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, pelayanan semuanya kepada Tuhan. Dan kita mulai dengan sesuatu yang baru. Dan saya jamin, if you trusting God, kamu akan lihat hal yang ajaib akan terjadi. Yang percaya katakan amin.